Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Wiwin Triwindakovan, kelas Farmasi B semester 7, Universitas Citra Bangsa Kupang. Nah, di sini saya akan mereview tentang titrasi, iodometri, iodimetri. Pertama-tama kita akan mengetahui terlebih dahulu yaitu maksud dan tujuan dari iodometri, iodimetri. Maksud dari percobaan tersebut yaitu untuk mengetahui dan memahami prinsip titrasi, iodometri, dan iodimetri serta reaksi yang terjadi. Kemudian tujuan dari percobaan tersebut yaitu menentukan kadar metamizol, asam askorbat, dan kafein dalam sediaan farmasi dengan menggunakan titrasi, iodometri, iodimetri. Kemudian prinsip percobaan tersebut yang pertama iodimetri, yaitu penetapan kadar metamizol dan asam askorbat dalam tabel berdasarkan prinsip reaksi reduksi oksidasi dengan menggunakan larutan baku iodin terstandarisasi sebagai titran dan larutan kanji sebagai indikator. Kemudian yang kedua yaitu iodometri, yang dimana penetapan kadar kafein berdasarkan prinsip reaksi reduksi oksidasi dengan menggunakan larutan baku iodin dan larutan baku natrium tiosulfat terstandarisasi sebagai titran dan larutan kanji sebagai indikator. Kemudian alat dan bahan yang akan kita gunakan, yang pertama alat yang akan kita gunakan yaitu timbangan, batang pengaduk, statif, klem, buret, bakar gelas, cawan perseling, corong pisah, kemudian Erlenmeyer, gelas ukur, pipet volume, pipet ukur, pipet tetes, penangas air, dan juga sendok tanduk. Yang berikutnya yaitu bahan yang akan kita gunakan, yang pertama air sulin, kemudian tablet natrium metamizol, asam askorbat, dan kafein, NHSO3, titran baku iodin terstandarisasi, titran baku, Na2SO2 SO4, larutan kanji, HCl pekat. Kemudian kita masuk dalam tahap yang berikut yaitu cara kerja. Yang pertama yang akan kita lakukan terlebih dahulu yaitu pengujian tentang metamizol. Pertama-tama kita timbang dan serbuk tidak kurang dari 20 tablet. Kemudian yang berikutnya yaitu timbang seksama serbuk tablet setara dengan kurang lebih 400 mg metampiron. Kemudian masukkan ke dalam labu terukur kurang lebih 50 ml, tambahkan 4 ml air dan dikocok. Lalu yang berikutnya yaitu saring melalui penyaring kaca, lalu masir ke dalam labu yang berukuran 50 ml. Yang berikutnya yaitu bilas labu dan penyaring 2 kali tiap kali dengan 2 ml air. Kemudian titrasi kumpulan filtrat dan cairan bilas dengan iodum 0,1 N. Lalu mendekati titik akhir tambahkan 2 ml kanji LP dan lanjutkan titrasi hingga terjadi warna biru tidak kurang dari 2 menit. Kemudian suhu larutan selama titrasi dipertahankan tidak lebih dari 10 derajat Celcius. Kemudian yang kedua yaitu asam askorbat. Pertama-tama siapkan alat dan bahan, kemudian timbang dengan secara seksama jumlah serbuk tablet setara dengan kurang lebih 400 mg asam askorbat. Lalu larutkan dalam 100 ml air bebas CO2
dan 25 mili asam sulfat 10%. Kemudian titrasi dengan menggunakan larutan baku iodum 0,1 N dengan menggunakan indikator kanji pekat. Tiap mili iodum 0,1 N setara dengan 8,806 mg C6H8O6. Kemudian yang berikutnya yaitu kafein. Ya, pertama-tama siapkan alat dan bahan, kemudian timbang dengan seksama sejumlah serbuk tablet setara dengan kurang lebih 5 gram kafein, masukkan ke dalam labu Erlenmeyer 100 ml. Kemudian tambahkan 10 ml etanol pekat, kocok 10 menit, lalu tambahkan 5 ml H2SO4 10% dan 20 ml larutan baku iodum 0,1 N. Lalu larutan tersebut dikocok, kemudian lalu dibiarkan di suhu ruangan selama 10 menit hingga membentuk endapan merah kecoklatan. Lalu saringan endapan tersebut dengan menggunakan kertas Whatman dengan nomor 42. Kemudian filtrat yang didapatkan segera dititrasi dengan larutan baku Na2S2O3 0,1 N, warna kuning larutan hampir menghilang. Warna kuning yang dimaksud yaitu kuning pucat. Kemudian yang berikutnya yaitu tambahkan beberapa tetes indikator kanji dan lanjutkan titrasi hingga warna biru larutan menghilang. Dan yang berikutnya yaitu lakukan secara triplo dengan hasil yang konsisten. Kemudian yang berikutnya tiap mili iodum 0,1 N setara dengan yang konsentrasi tersebut. Sekian review dari saya tentang titrasi iodimetri. Terima kasih.